Kami ingin supaya kasih Tuhan juga bisa dirasakan oleh teman-teman disabilitas. Jadi awalnya saya hanya volunteer di satu lembaga pendampingan terhadap teman-teman disabilitas. Kemudian diminta untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang saat itu hanya timbul karena ada permintaan dari teman yang disabilitas netra. Beliau minta, Bu, carikan dong kami tenaga ahli yang bisa berbagi dengan kami sehingga kami bisa mandiri. Nah, diawali dari itu, kemudian saya mencari teman, tapi karena teman mengajar, mengisi kelas untuk teman-teman disabilitas ini hanya beberapa kali, kemudian tidak bisa mengajar lagi, akhirnya saya terpaksa harus melanjutkan untuk mengisi mengajarkan handicraft waktu itu. Nah, tapi kemudian kok rasanya memberikan pelatihan aja itu nggak cukup. Mereka kan perlu didampingi secara bagaimana nanti mereka memasarkan produk, bagaimana mereka harus mengembangkan kreativitas untuk produk. Nah, akhirnya dalam doa kami memutuskan untuk mulai memasarkan produk mereka, membuat suatu workshop rumah karya yaitu News Caritas Guys, dan kami memasarkan lewat Instagram. Saat ini itu sudah, kalau secara semua yang kami sering berkolaborasi juga dengan teman-teman para perajin di daerah, itu banyak sekali. Bisa sekitar mungkin 20 itu ada, tapi yang langsung kami dampingi saat ini sekitar 13 perajin ya, dan juga ada teman yang memang perajin yang pelukis, tapi kami hanya berkolaborasi untuk membantu mengambil produknya untuk direpro menjadi produk seperti itu, ada juga tambahan-tambahan. Jakarta, Tangerang, Bekasi yang kami dampingi langsung. Nah, tapi kalau berkolaborasi ada yang di Sleman, Jogja, ada yang di Surabaya, dari berbagai daerah. Saya dengan Kiki ini mau bikin dompet biasanya sih tempat rosario ataupun koin gitu. Ini asli dari kulit sapi. Saya udah gabung dari karya teman-teman disabilitas itu udah hampir 4 tahun. Semuanya buat membantu tangan saya yaitu kaki. Jadi untuk menggaris, untuk masukin jarum, itu semua dibantu dengan kaki kanan saya. Saya dengan Aziza, Ibu. Saya buat pouch. Pouch ini seperti tas lempang. Ini ada talinya gini, panjang. Nah, ini buat untuk sedotan. Nah, pouch ini kita buat kolaborasi. Jadi saya yang jahit tasnya, suami yang bordir ininya nih, yang ngebordir bunga-bunganya gitu. Nah, yang tunarungu pasang payet sama ini, sama buat ininya, taselnya. Kalau yang ini pouch rosario. Kenal dengan Ibu Anita saya dari 2018. Lalu setelah itu tahun 2020 saya ketemu lagi, dihubungi oleh Bu Anita untuk bergabung dengan Kata dan DCI sampai sekarang. Alhamdulillah sekali ketemu dengan Ibu Anita, dengan Kata dan DCI. Karya-karya kami jadi dikenal banyak orang dan banyak untuk menambah perekonomian keluarga kami. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan sampai seterusnya Ibu Anita bersama kami di CE dan Kata. Saya Vera.
Saya kenal Bu Anita udah 4 tahun, banyak nabung. Terus ya alhamdulillah semenjak Bu Anita banyak banget tertolong ekonomi, dan juga ada pemasukan kan yang rutin dari Bu Anita tiap bulannya. Ya alhamdulillah kerjaan kita tuh ya sedikit tapi rutin gitu loh. Banyak banget terbantu oleh Bu Anita. Saya Suprapto. Dulunya saya itu sebelum mengenal DCE sama Kata, dulu itu saya memang basicnya dulu memang jasa pengetikan. Tahun 2020 saya ketemu sama DCE Kata yang di bawah foundernya Bu Anita. Di situ alhamdulillah saya dapat banyak pengalaman. Yang dulunya saya jasa pengetikan, saya diajarin buat handicraft, buat kerajinan, terus kayak ini kan box ini dulunya kan saya nggak bisa, kan diajarin di situ. Terus bordir juga pernah, bordir yang buat pot diajarin. Nah di situ di DCE beliau Bu Anita bukan cuma ngajarin aja, jadi dia ngajarin juga disiplin, gimana cara kerja yang bagus, gimana kira kita belajar tanggung jawab. Nah di situ makanya kami ya alhamdulillah di DC itu selain kita dapat pengalaman juga penghasilan, ibaratnya penghasilan tetap ya, penghasilan tetap itu ada. Ya akhirnya malah sekarang ini penghasilan utamanya di sini. Memang masing-masing perajin akan berbeda ya. Ada yang memang mereka juga punya keterampilan satu, tidak bisa dipaksakan untuk keterampilan yang lain karena kan masing-masing passionnya beda. Nah, tapi yang selalu kami arahkan adalah mereka harus dapat motivasinya dulu. Seperti yang terakhir inilah, kami mendampingi para perajin yang untuk merajut, karena kami melihat itu lucu sekali kalau kita bisa buat boneka dari rajutan gitu, dan itu lebih menjual dibanding kita membuat produk-produk dari bentuk rajutan yang lain. Nah akhirnya kita coba motivasi dari yang nol ya kan, mereka bagaimana mereka melihat suatu yang rajutan ini suatu yang menarik yang akan membuahkan hasil untuk mata pencarian mereka begitu. Nggak butuh waktu panjang, betul, tapi yang lebih kita samakan adalah mereka harus mempunyai tingkat kualitas yang sama dan mereka harus berjuang untuk itu. Ya beberapa kali pertemuan ya, sekitar 4 kali pertemuan itu sudah dapat polanya. Tinggal dipoles-poles aja sih sebenarnya seperti itu. Ada standar kualitasnya supaya customer membeli bukan hanya karena belas kasihan, tapi yang mereka beli adalah kualitas. Walaupun mereka disabilitas, mereka bisa menghasilkan produk yang membanggakan, seperti itu yang kita tanamkan. Jadi kami ini punya 2 pasar sebenarnya. Produk rohani itu di Oskaritas S, dan untuk pasar yang produk kerajinan tangan umum dengan nama Kata, karya disabilitas. Instagramnya pun berbeda. Ada yang ini di Oskaritas S _ yang ini Kata _ karya disabilitas. Deus Caritas S artinya God is Love. Kami ingin supaya kasih Tuhan juga bisa dirasakan oleh teman-teman disabilitas. Terima kasih, Gus Bedugul Asri.